Yang menjadi penting lagi adalah ketika seseorang melihat bagaimana karakteristik dari 5 gugusan ini, yang kalau kita perhatikan, kita selidik, sifatnya adalah tidak kekal, anicca. Sifatnya adalah berubah. Sifatnya adalah membawa kepada penderitaan duka ketika itu dilekati. Dan ketika kemudian dilihat lebih lanjut, tidak ditemukan adanya inti, adanya entitas di dalamnya. Maka seseorang harus memahami 5 gugusan ini dengan kebijaksanaan secara benar, dengan tujuan adalah untuk melenyapkan, utamanya adalah kesenangan, melenyapkan yaitu kemelekatan terhadap 5 gugusan ini. Maka ada satu khutbah di dalam Kandawaga ini, yaitu khutbah yang disebut sebagai Sattatthana Sutta, yang artinya adalah 7 khutbah tentang 7 hal. Yang mana 7 hal ini mengacu kepada bagaimana kita melihat tentang apa itu 5 gugusan. Dilihat dengan jelas. Ini penting. Ini seperti yang disampaikan Sang Buddha ketika berbicara tentang utamanya kebenaran mulia tentang penderitaan, belum menyampaikan duka sasang parinyayang. Kebenaran mulia tentang penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Dan apa yang dipahami secara menyeluruh tidak lain adalah pancu padana ganda. 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Artinya 5 gugusan itu harus dipahami secara menyeluruh. Nah, di sini seseorang harus memahami apa itu 5 gugusan satu persatu. Nah, yang kedua adalah seseorang harus memahami sebab mengapa masing-masing gugusan ini harus diketahui sebabnya apa. Yang ketiga adalah seseorang harus memahami lenyapnya 5 gugusan ini. Nah, yang keempat, seseorang harus memahami jalan yang membawa kepada padamnya 5 gugusan ini. Kemudian, yang kelima adalah seseorang harus memahami kebahagiaan yang muncul dari 5 gugusan ini. Kemudian yang keenam, harus memahami adinawa atau bahaya yang muncul dari 5 gugusan ini. Dan pada akhirnya, seseorang juga harus memahami, yaitu cara untuk lepas dari 5 gugusan ini. Disebut nisarana. Jadi, melihat asada, kenikmatannya, kemudian melihat bahayanya, adinawa, dan melihat cara untuk terbebaskan, cara untuk melepaskan yang adalah nisarana. Nah, masing-masing harus dipahami. Yang pertama adalah berkenaan dengan rupa atau berkenaan dengan jasmani. Nah, apa itu jasmani? Ya, yang tidak lain adalah 4 unsur jasmani. Nah, 4 unsur jasmani itulah yang harus kita pahami sebagai jasmani. Bahwa jasmani ini terdiri dari 4 unsur, bukan sebagai satu kesatuan yang seakan-akan tidak terbagi, tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Tetapi jasmani ini hanya sekedar susunan gabungan dari 4 unsur atau cattaro mahabhuta, yaitu unsur tanah, unsur api, unsur air, dan juga unsur angin. Nah, gabungan dari 4 unsur. Ini adalah bagaimana kita memahami apa itu jasmani, apa itu rupa. Ternyata hanya merupakan susunan dari 4 unsur. Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan jasmani ini muncul? Jadi ada istilah rupa samudaya. Apa yang menyebabkan jasmani itu muncul? Dan jasmani ini tidak lain muncul karena makanan. Jadi jasmani itu muncul karena makanan. Ya, sebenarnya tubuh ini bisa bertahan, tubuh ini bisa berkembang, tubuh ini bisa katakan mengalami perkembangan, pertumbuhan itu karena apa? Ya karena memang ada makanan. Disebabkan karena makanan, maka tubuh ini mengalami tumbuhan. Itu adalah sebab mengapa tubuh ini mendapatkan katakan nutrisi sehingga menjadi tumbuh, itu karena adanya makanan. Terutama adalah kabalingkara ahara atau makanan yang sifatnya kasar,
Jadi seperti nasi yang kita makan, lauk yang kita makan, sayur yang kita makan, itu semua adalah penyebab munculnya makanan, munculnya jasmani. Nah, sehingga ketika ditanya apa yang menyebabkan jasmani ini lenyap, jadi kita harus tahu lenyapnya atau padamnya jasmani adalah ketika ada lenyapnya makanan. Ketika ada lenyapnya makanan, maka di situ ada lenyapnya jasmani. Oh, kalau begitu berarti kita nggak boleh makan dong. Karena untuk bisa melenyapkan jasmani, harus melenyapkan makanan. Nah, ini juga menjadi penting karena kemudian ada khutbah lain. Khutbah lain ketika Sang Buddha berbicara tentang yaitu berbagai macam jenis makanan. Jadi makanan itu ada 4 ya. Makanan itu ada 4. Yaitu apa? Kabalingkara ahara, kemudian pasa, kemudian mano sancetana, dan kemudian vinyana, 4 makanan. Jadi ketika Sang Buddha berbicara kepada seorang seorang samnera pada waktu itu namanya Samnera Supaka, ketika beliau bertanya, "King nama ikang, apa yang satu ini?" Kemudian Samnera Supaka menyampaikan, "Sabe sata ahara tidika," bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Itu bukan hanya sekedar makanan padat, bukan hanya sekedar nasi yang kita makan, sup yang kita minum, tidak. Tetapi kita bertahan karena 4 jenis makanan. Yaitu apa? Yaitu karena adanya makanan padat yang memang kita makan. Yang kedua, disebabkan karena adanya pasa, kontak, sentuhan. Kita selalu mencari sentuhan. Kita selalu berangan-angan untuk mendapatkan sentuhan. Misalnya apa? Oh, kita ingin pergi ke sana kemari gitu kan? Karena apa? Karena ada sentuhan. Kita membayangkan kalau kita bisa melihat ini mendapatkan kebahagiaan, bisa mendengarkan ini mendapatkan kebahagiaan, itu sentuhan. Keinginan untuk mendapatkan pasak, itu makanan yang membuat kita terus mengalami keberlanjutan. Yang ketiga adalah mano sancetana. Kita itu selalu apa? Selalu untuk merencanakan. Kita selalu untuk memunculkan niat, kehendak, cetana. Itu karma. Jadi kalau kita bilang cetana atau kehendak itu karma. Kita selalu melakukan berbagai macam perbuatan. Itu juga makanan. Dan yang keempat adalah winyana, kesadaran. Nah, kesadaran yang terus walaupun itu berganti-ganti, tetapi kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Walaupun kesadaran ini sifatnya tidak kekal muncul lenyap tergantung pada kondisi-kondisi yang memunculkan, tetapi kemudian mengalami keberlanjutan. Itu membuat manusia itu terus mengalami kelahiran. Maka 4 ini adalah makanan atau ahara. Ya, tapi yang menjadi menarik adalah yang menyebabkan munculnya makanan ini tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Mengapa seseorang terus ingin makan? Itu karena ada tanha, nafsu keinginan. Mengapa seseorang terus ingin mendapatkan sentuhan, mendapatkan kontak? Apakah melalui mata, telinga, hidung, lidah, jasmani? Itu karena apa? Nafsu keinginan. Mengapa seseorang terus ingin melakukan berbagai macam perbuatan? Itu karena nafsu keinginan. Mengapa kemudian winyana, kesadaran juga terus mengalami keberlanjutan? Itu karena didorong oleh nafsu keinginan, oleh tanha. Maka di sini ketika berbicara, yang memunculkan tubuh ini adalah ahara atau makanan, dan walaupun itu adalah kabalingkara ahara, makanan yang kita makan, makanan padat, dan hancurnya jasmani juga ketika ada hancurnya makanan, bukan berarti kemudian solusinya untuk bisa terbebas dari jasmani, kita tidak makan. Bukan demikian. Kalau tidak makan, itu jadi ekstrim ya. Maka kemudian dalam khutbah tersebut, ya dalam Satta Dana Sutta, Sang Buddha menyampaikan bahwa yang keempat adalah bagaimana jalan yang membawa kepada padamnya rupa, padamnya jasmani. Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Dengan kita memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan jasmani benar,
mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, memiliki keteguhan batin benar, konsentrasi benar. Ini yang membawa kepada padamnya jasmani. Jadi jasmani adalah empat unsur besar, Sattaro Mahabhuta, munculnya jasmani, berkembangnya jasmani karena adanya makanan, lenyapnya jasmani adalah karena ada lenyapnya makanan, tetapi jalan untuk melenyapkan, katakan, padamnya jasmani yang tidak lain adalah pencapaian nibbana, itu adalah dengan seseorang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Jadi jangan salah tangkap bahwasanya apa jalan untuk memadamkan jasmani? Gak usah makan atau bunuh diri. Tidak demikian. Itu bukan jalan, karena kalaupun kita bunuh diri, nanti dilahirkan lagi, akan muncul jasmani yang baru. Kan percuma kan? Nah, maka di sini adalah jalan mulia berunsur 8 yang membawa seseorang untuk terbebaskan, sehingga kemudian dia akan mencapai pencapaian nibbana. Nah, itu. Jadi tidak akan dilahirkan lagi, maka tidak akan muncul jasmani yang baru. Maka jasmani betul-betul menjadi padam. Nah, ini berkenaan dengan jasmani yang empat pertama. Lantas kemudian ketika ditanya apa kenikmatan dari jasmani, apa bahayanya, dan apa cara untuk lepas dari jasmani itu, nah disinilah kemudian Sang Buddha menyampaikan juga sesuatu yang penting, yang mana adalah apapun kesenangan yang muncul karena jasmani, apapun itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ya jasmani itu bisa menimbulkan kesenangan, menimbulkan asada, menimbulkan kenikmatan. Maka apapun yang memunculkan kenikmatan pada jasmani, itu disebut sebagai rupasa asada, atau kenikmatan yang muncul karena jasmani. Nah, itu adalah kenikmatannya. Tetapi ada bahayanya. Bahayanya adalah bahwa yang namanya jasmani ini sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya memberikan duka penderitaan. Dan juga sifatnya adalah berubah. Jadi artinya adalah apapun kenikmatan yang muncul karena jasmani, itu tidak kekal. Itu berubah, itu membawa kepada penderitaan. Dan itu bahayanya. Coba kalau kenikmatan yang muncul karena jasmani tidak berubah, itu bukan bahaya. Tapi karena berubah, karena tidak kekal, itu maka dikatakan sebagai bahaya. Dan apalagi kenikmatan yang sifatnya jasmaniah, Sang Buddha menyampaikan, walaupun ada kenikmatannya, itu sifatnya adalah sangat singkat. Ya, sifatnya adalah sangat singkat. Jadi tidak bisa berlama-lama. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwasanya apa sada bikawe kama. Wahai para biku, kenikmatan indrawi itu memiliki sedikit kenikmatan. Bahu, duko, bahu, upayaso. Sementara penderitaannya dan juga keputusasaannya yang muncul dari indrawi itu sifatnya jauh lebih besar. Dan bahkan bahwa bio adinawo, bahwa bahaya yang muncul karena kenikmatan indrawi itu jauh lebih besar. Sudah kenikmatannya sangat singkat, sangat sedikit, tapi penderitaan yang muncul itu banyak. Dan bahaya yang muncul jauh lebih banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk hanya demi untuk menikmati kesenangan indrawi. Dan pada akhirnya dia menderita di alam sekarang, setelah kematian dia pun juga tambah menderita. Nah, karena itulah maka dikatakan bahwa jasmani ini memiliki kenikmatan tetapi juga memiliki bahaya. Kenikmatannya sangat singkat, bahayanya itu jauh lebih besar. Tidak kekal, membawa kepada penderitaan, dan juga sifatnya selalu berubah. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi penting lagi adalah setelah melihat bahaya dari jasmani adalah bagaimana kita mencari cara untuk bisa escape, untuk bisa lepas, terbebas dari yang namanya jasmani. Nah, tidak lain adalah harus apa? Harus berusaha untuk
melenyapkan canda dan raga. Canda adalah keinginan, raga adalah nafsu ragawi. Nah ini, jadi dengan kata lain, harus melenyapkan keserakahan, kesenangan, kegembiraan, keinginan untuk menikmati rupa atau jasmani. Atau kesenangan, kegembiraan berkenaan dengan jasmani. Itu yang harus dilenyapkan. Maka tadi saya di depan menyampaikan bahwasanya karena melihat ketidakkekalan, melihat duka, melihat anatta dari jasmani dan juga gugusan lainnya, maka seseorang harus berusaha untuk bagaimana melenyapkan kenikmatan, kegembiraan, kesenangan terhadap jasmani dan juga gugusan lainnya. Karena justru yang membuat seseorang itu terus berlanjut, terus katakan bertahan di alam kehidupan karena apa? Kenikmatannya itu. Welcoming, menyetujui kenikmatan yang muncul karena jasmania, karena gugusan-gugusan lainnya. Memang sangat sulit karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Sudah menjadi semacam ya habit kita, bahkan itu sudah mengakar kuat. Tapi tidak ada jalan lain kecuali kita memunculkan apa? Nibida. Jadi alih-alih kita itu terus bergembira, tertarik, bersenang, melekat di dalam 5 gugusan, yang harus kita kembangkan adalah nibida. Adalah ketidaktertarikan. Adalah ketanpa nafsuan. Kalau tadi adalah candaraga, harus ada raganya dan nafsu ragawinya. Di sini yang harus dikembangkan adalah wiraga, ketanpa nafsuan. Itulah yang harus kita kembangkan. Maka memang ada kenikmatan berkenaan dengan rupa, tapi juga ada bahayanya, tidak kekal. Dan seseorang harus melepaskan yaitu bahaya dari gugusan ini, rupa ini, dengan cara berusaha melenyapkan canda raga, melenyapkan keinginan dan juga nafsu ragawi. Caranya bagaimana? Walaupun tidak disampaikan di sini, tetapi caranya adalah lagi-lagi dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Nah, ini juga menjadi penting dalam khutbah ini. Nah, selain yaitu rupa, Sang Buddha juga menyampaikan berkenaan dengan yaitu vedana atau perasaan. Ya, jadi juga pertanyaannya juga sama. Apa yang dimaksud dengan perasaan? Sebabnya dari mana? Lenyapnya bagaimana? Dan jalan untuk melenyapkan itu juga bagaimana? Dan di sini ketika dibicarakan tentang perasaan, walaupun tadi pagi saya menyampaikan ada 108 jenis perasaan, namun di sini Sang Buddha menyampaikan ada 6 jenis perasaan. Jadi ada perasaan yang muncul karena kontak berkenaan dengan mata, kemudian perasaan yang muncul karena kontak berkenaan dengan telinga, kemudian berkenaan dengan hidung, dengan lidah, dengan jasmani, dan juga perasaan yang muncul yang karena kontak dengan pikiran. Maka ada 6. Tapi tentu 6 ini kalau kemudian diuri lagi, ada perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral, maka menjadi 18. Nah, 18 ketika kemudian dibagi lagi, ini perasaannya sifatnya duniawi, perasaannya sifatnya bukan duniawi, maka menjadi 36. Kemudian ketika diuri lagi, ada yang lampu, yang sekarang, yang akan datang, maka menjadi 108. Nah, ini perasaan. Sementara kemudian apa yang menjadi penyebab munculnya perasaan? Tidak lain adalah pasal. Ya kan, kita sering mendapatkan yang tadi juga sudah saya singgung, pasa pacaya vedana. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, maka muncullah perasaan. Maka perasaan ini muncul karena adanya kontak. Nah, kemudian hancurnya kontak, maka juga disebut sebagai hancurnya perasaan. Nah, kemudian apa yang menjadi jalan untuk membawa kepada hancurnya perasaan atau padamnya perasaan itu adalah dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau di sini penyebab dari perasaan adalah pasa. Nah, ingat bahwasanya pasa juga menjadi, kalau tadi di depan saya sampaikan, menjadi salah satu penyebab
seseorang terus survive, penyebab kemudian seseorang terus mengalami kelahiran. Itu pasa-pasa sebagai makanan yang terus membawa seseorang untuk dilahirkan. Nah, sehingga pasa ini yang menjadi penyebab seseorang dilahirkan juga harus dilenyapkan. Dan di dalam khutbah yang lain juga muncul sebuah, yaitu penjelasan seperti tadi adalah kabalingkara ahara. Pasa ini juga muncul karena tanha. Maka yang harus dilenyapkan adalah tanha itu sendiri. Karena sesungguhnya pasa itu ya akan terus ada, bahkan seorang arahanta pun juga masih akan memiliki pasa, memiliki kontak, tidak bisa menghindari. Tapi kemudian tanha itu dihancurkan oleh seorang arahanta. Maka tanha inilah yang menjadi satu faktor yang dalam praktik dhamma harus kemudian diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, tanha adalah nafsu keinginan. Nah, dengan lenyapnya pasa, dengan cara melenyapkan tanha, maka lenyap pula, yaitu perasaan. Vedana juga lenyap. Dan cara melenyapkan itu juga dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Nah, kemudian ketika ditanyakan apa yang menjadi kebahagiaan di dalam perasaan. Nah, dikatakan apapun perasaan yang sifatnya membahagiakan, apakah itu adalah perasaan yang niramisa, niramisa sukawedana, atau perasaan menyenangkan, tapi masih indrawi, atau bahkan yang sebenarnya niramisa, yang bukan indrawi, itu pun juga dikatakan sebagai kenikmatan dalam perasaan. Tetapi bahayanya adalah semua itu sifatnya tidak kekal, yaitu anicca, tidak kekal. Dukkha membawa kepada penderitaan. Viparinama dhamma yang memiliki karakteristik mengalami perubahan. Dan sehingga seseorang harus mengupayakan bagaimana bisa lepas dari perasaan yang tidak lain adalah dengan cara melenyapkan, menghancurkan canda raga. Artinya kesenangan nafsu ragawi terhadap perasaan itu harus dilenyapkan. Nah, dengan cara ini seseorang terbebas dari perasaan. Nah, terkhusus untuk yang terutama persepsi dan juga sangkara, ternyata juga memiliki kemiripan. Ketika dikatakan apa itu persepsi, yaitu persepsi muncul dari mana? Muncul dari ya berbagai macam objek 6 indera. Jadi ada persepsi rupa yang kita lihat ini, ya yang kita lihat menggunakan mata kita melihat apa pohon-pohon, buku-buku, mungkin kalian sedang melihat gambar saya, itu adalah persepsi. Jadi persepsi berkenaan dengan rupa. Kemudian ada persepsi berkenaan dengan suara. Persepsi berkenaan dengan bebauan ganda. Kemudian dengan rasa, dengan sentuhan bodhaba. Dan juga persepsi berkenaan dengan objek-objek pikiran. Itu adalah persepsi. Dan persepsi juga muncul karena pasa, karena kontak. Ya, walaupun dalam Madhupindika Sutta dikatakan yang vedeti tang sanjanati, apa yang dirasakan itulah yang dipersepsikan, tetapi ingat vedana muncul dari pasa. Maka sanya ini pun juga diterjemahkan di sini sebagai muncul dari pasa atau kontak. Dan ketika kontak itu lenyap, maka sanya juga akan lenyap. Caranya bagaimana? Adalah dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Maka praktik jalan mulia berunsur 8 ini sebenarnya praktik yang luar biasa, karena seseorang akan memahami yaitu 5 gugusan dengan sangat baik, bagaimana munculnya, bagaimana lenyapnya, itu akan dipahami dengan cara mempraktikkan, mengembangkan Ariyo Adangiko Mago, atau jalan mulia berunsur 8. Nah, kemudian dalam berkenaan dengan sanya pun juga 3 hal yang menjadi penting adalah berkenaan dengan bagaimana seseorang harus mengetahui, utamanya adalah yaitu kebahagiaan yang muncul, kemudian bahayanya, dan juga bagaimana seseorang harus terbebas dari sanya. Itu juga persis sama. Jadi apapun kebahagiaan yang muncul karena persepsi, ya itulah atau kebahagiaan dari persepsi. Dan bahayanya adalah persepsi juga sifatnya tidak kekal. Makanya harus kemudian bagaimana melenyapkannya?
lenyapkan canda dan raga. Keinginan, katakan keinginan dan kesenangan dan juga nafsu ragawi. Nah, berkenaan dengan sangkara juga mirip juga. Jadi sangkara di sini mengacu kepada sancetana. Jadi semacam kehendak. Jadi kehendak-kehendak yang berkenaan dengan apa atau keinginan atau kehendak yang berkenaan dengan rupa, dengan bentuk, dengan suara, dengan bebauan, dengan rasa, dengan sentuhan dan juga dengan objek-objek pikiran. Dan itu juga muncul karena pasa, kontak. Dan ketika kontak ini lenyap, maka sanggara juga ikut lenyap. Dan bagaimana caranya juga persis sama. Yang tidak lain adalah dengan cara mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Dan bagaimana kebahagiaan yang muncul berkenaan dengan sangkara, ya apapun kebahagiaan yang itu muncul karena sangkara, itu disebut sebagai kenikmatan yang berkenaan dengan sangkara. Tetapi bahayanya adalah sangkara pun juga sifatnya tidak kekal. Sifatnya adalah membawa kepada penderitaan. Sifatnya adalah berubah. Maka seseorang harus berusaha untuk melenyapkan sangkara juga. Dan caranya itu persis sama. Hancurkan kesenangan dan juga nafsu ragawi atau canda raga. Dan untuk vinyana juga mirip, hanya saja vinyana di sini dikatakan tentu vinyana itu ada 6, yaitu vinyana berkenaan dengan mata atau caku vinyana. Jadi kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, kesadaran jasmani, dan juga kesadaran pikiran. Dan munculnya vinyana karena apa? Karena nama rupa. Jadi batin dan jasmani. Nah, nama rupa itu sebenarnya mengacu pada apa? Mengacu pada vedana, sanya, dan sangkara. Itu adalah nama. Rupa adalah jasmani. Maka kesadaran ini, yang kelima ini, itu muncul karena 4 gugusan lainnya. Nama rupa mengacu kepada 4 gugusan lainnya. Jadi rupa adalah gugusan jasmani atau tubuh, sedangkan nama adalah gugusan perasaan, persepsi, dan juga bentukan-bentukan pikiran. Nah, ketika 4 gugusan ini muncul, maka muncullah vinyana, muncullah kesadaran. Dan ketika nama rupa ini hancur, maka vinyana juga ikut hancur. Caranya bagaimana? Sama, adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Maka jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan yang membawa kepada hancurnya kesadaran atau padamnya kesadaran. Nah, berkenaan dengan kenikmatan yang muncul dari kesadaran, kemudian bahayanya itu juga sama. Jadi apapun perasaan suka, senang yang muncul karena vinyana kesadaran, maka itu disebut sebagai kenikmatan karena kesadaran. Tetapi bahayanya adalah kesadaran sifatnya tidak kekal. Dan yang tidak kekal tentu membawa kepada duka penderitaan. Dan karena itulah maka itu bahaya. Jadi sebahagia apapun kesadaran yang muncul, sifatnya tidak bisa dipertahankan. Dan itu adalah bahaya. Maka seseorang harus melenyapkan, harus bisa escape, terbebas dari kesadaran. Bagaimana? Adalah tidak memunculkan canda dan raga. Tidak memunculkan yaitu keinginan dan juga nafsu ragawi di dalam vinyana, di dalam kesadaran. Nah, dengan cara demikian, maka seseorang akan bisa terbebaskan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting yang harus dikatakan praktikan oleh siapapun yang memahami Dhamma, bagaimana memahami 5 gugusan dari 7 hal ini. Jadi apa itu 5 gugusan, bagaimana munculnya, bagaimana padamnya, dan bagaimana cara untuk memadamkan. Kemudian juga melihat kenikmatan yang muncul karena 5 gugusan ini, tetapi juga melihat bahayanya, dan kemudian bagaimana bisa escape, bagaimana bisa terbebas dari 5 gugusan ini. Yang tidak lain adalah dengan melenyapkan canda raga, melenyapkan keinginan dan juga nafsu ragawi. Nah, ini satu hal yang penting yang mesti dipahami di dalam praktik Dhamma berkenaan dengan memahami 5 gugusan. Ya, saya kira ada pertanyaan kalau ingin ditanyakan.